Gitu. Jadi perhatian yang tidak benar atau ayuniso manasikara itu adalah selalu melihat keluar, bukan melihat ke dalam. Yuniso manasikara atau ehipasiko itu adalah semakin dalam, melihat diri sendiri. Bukan semakin keluar dan semakin keluar. Nah, kalau kita semakin melihat keluar, ya kotoran batin akan semakin berkembang. Tapi kalau kita melihat semakin kuat untuk melihat ke dalam, ya kotoran batin mau tidak mau akan semakin memudar, hancur. Akhirnya lenyap secara total. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, saya sadar bahwa saat ini metode itu macam-macam. Teknik meditasi macam-macam. Masyarakat juga punya pilihan. Ya, mana yang mau dipilih? Yang penting bagi saya, buktikan apapun tekniknya, buktikan kamu sanggup untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini. Itu saja kalau saya. Lah, kamu mengatakan tekniknya inilah bagus, tekniknya itu bagus. Saya tanya dulu, manfaatnya apa coba? Bisa tidak membuat kamu merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini? Kalau kemudian mengatakan bahwa enggak mungkin kita mencapai kesucian dalam kehidupan ini, kita kan paramitanya enggak cukup segala macam begitu. Lah, kalau memang begitu, nah itu kan berarti berusaha untuk mengembangkan bawah tanah. Kita ingin terus terlahir kembali, dan terlahir kembali. Dan itu yang tidak disadari oleh umat Buddha. Umat Buddha diajak untuk mengembangkan bawah tanah. Lah katanya bawah tanah itu adalah sebab duka. Lah kok malah dikembangkan? Ngapa enggak keliru ini coba? Gitu loh. Makanya kita itu ya perlu juga melihat ya. Kalaupun tekniknya begini begitu, caranya ini itu, silahkan. Yang penting tujuan akhirnya itu tercapai. Kalau saya, ketenangan apakah menjadi tujuan? Tidak. Ketenangan itu bukan tujuan. Konsentrasi bukan tujuan. Itu hanya sebagai salah satu sarana. Bukan satu-satunya sarana. Salah satu sarana saja. Gitu. Nah, oleh karena itu ya, tenang itu bisa muncul, bisa hilang. Kedamaian batin bisa muncul, bisa hilang. Tapi pemahaman kita bahwa segala sesuatunya berubah, bahwa segala sesuatunya tidak kekal, itu yang diutamakan atau yang dipentingkan. Itu, ya. Jadi ketika kita mampu memahami bahwa segala sesuatunya berubah, ya selesai sebenarnya. Ketika kita mengerti bahwa segala sesuatunya itu selalu berubah, sudah cukup. Gitu loh. Karena kalau itu dicapai, ya kemudian kita tidak akan berkonflik. Tidak akan berkonflik dengan diri sendiri, juga tidak akan berkonflik dengan orang-orang di luar. Kita selalu berkonflik dengan orang-orang di luar. Nah, karena apa? Di dalam konflik. Dan ini terjadi, konflik semacam ini ya, kita konflik keluar, itu terjadi di pusat-pusat meditasi malahan. Nah, ini sering terjadi kok. Jadi di orang-orang di pusat meditasi itu malah pada ribut, malah pada bertengkar. Ini juga terjadi di wihara. Pengurus wihara saling ribut dengan pengurus wihara, ya. Pengurus wihara kadang-kadang ada juga yang sampai pukul-pukulan. Ada juga yang sampai bahkan ke pengadilan juga. Itu. Iya kok kejadian itu di Indonesia. Itu kejadian di Indonesia. Sebelum saya berangkat ke Sri Lanka itu ada, itu terjadi itu. Jadi ini yang perlu kemudian kita review kembali, kita lihat kembali. Sebenarnya apa yang salah dengan metode-metode itu sehingga kita tidak mampu praktek dengan baik, tidak mampu kemudian melenyapkan kotoran batin kita. Tapi justru sebaliknya, kita semakin mengembangkan kotoran batin kita. Gitu. Karena kalau kita praktek mengikuti ajaran Sang Buddha, ya mau tidak mau, kotoran batin kan akan selalu itu terus berkurang. Karena akhir atau muara dari praktek yang dikembangkan dalam agama Buddha itu adalah kebebasan batin. Oleh karena itu kan Sang Buddha mengatakan bahwa kalau laut itu punya satu rasa, Dhamma ini juga punya satu rasa, yaitu rasa kebebasan batin. Nah, oleh karena itu kalau kita mengatakan tidak mungkin kita mencapai kebebasan batin dalam kehidupan ini, ya berarti kita mengatakan Sang Buddha itu penipu, Sang Buddha itu pembohong. Gitu. Simple kok. Yeah. Gitu.
Saya bilang, wah omong kosong itu nggak mungkin. Itu. Makanya kebenaran itu akan menjadi kebenaran, bisa dikatakan sebagai kebenaran kalau kita bisa buktikan. Kalau tidak bisa kita buktikan, itu bukan kebenaran. Itu apapun itu. Termasuk nibbana. Nibbana itu akan menjadi kebenaran kalau kita bisa buktikan. Ya, makanya seperti kebenaran mulia nomor 3, itu kan tentang nibbana. Itu bisa dikatakan kebenaran kalau kita mampu membuktikan. Tapi selama kita tidak mampu membuktikan, ya jangan menganggap itu sebagai kebenaran. Itu hanya retorika. Gitu. Hanya kemampuan berlogika saja. Gitu, ya. Makanya dalam praktek, ya, dalam praktek kehidupan sehari-hari, apapun tekniknya, apapun yang dipergunakan, saya tidak mempermasalahkan. Yang penting tujuannya tercapai. Dan ini saya pernah lihat. Ini salah satu karakteristiknya anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu yang penting tujuannya tercapai. Karakteristik anak-anak milenial itu yang penting tujuannya tercapai. Tidak meribetkan tekniknya harus beginilah, harus begitu. Yang penting pokoknya mau ke Jakarta ya saya sampai ke Jakarta. Entah itu mau berenang kah, mau naik pesawat kah, mau terbang, tidak ada masalah. Gitu. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sama Nira. Ya, Ibu Bapak yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan ya. 2215 kita tutup roomnya. Silakan. Iya, mau nanya dong sama Nera. Silakan. Menurut sama Nera, kitab komentar itu harus bagaimana ya kita? Karena kadang ada orang yang menganggap bahwa itu karangan para sesepuh harus kita terima kebenaran 100% gitu. Atau kalau menurut pandangan sama Nera bagaimana sama Nera? Saya itu bukan orang, ya saya banyak menekankan suta. Ya, saya banyak menekankan suta dan ceramah-ceramah gini saya selalu menggunakan suta. Makanya kemarin ketika saya disodori itu judul untuk hari Selasa dan hari Rabu rasanya ya. Itu karena itu tentang kasina dan tentang Caturaka Bawana. Iya, Catu Bawana yaitu. Caturaka, ya. Ya, Caturaka Bawana itu saya sulit menemukan referensinya. Saya tidak berani. Saya tidak berani untuk membahas. Gitu. Ya. Saya adalah orang yang banyak menekankan suta, tetapi saya tidak menolak kata-kata, kitab komentar. Juga tidak sepenuhnya menerima. Saya akan menerima apa yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat saja yang saya terima. Karena nanti kalau kita lihat dalam kitab komentar, itu ya banyak juga yang kemudian sudah disisipkan. Contoh, saya ambilkan contoh ya, seperti konsep karma. Konsep karma dalam kata-kata, itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Gitu, perkembangannya luar biasa sekali. Jadi konsep karma dalam antara dalam Sutta Pitaka dan dalam kitab komentar itu akan berbeda. Gitu, karena ini sudah mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Gitu, ya. Dan kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Gitu. Oleh karena itu saya akan selektif. Saya tidak menolak, tapi saya akan mengatakan saya akan selektif. Mana yang bisa saya pergunakan untuk kepentingan praktek, saya akan pergunakan untuk kepentingan praktek. Kalau tidak, ya kamu minggir dulu. Contoh seperti konsep paramita itu. Konsep paramita kan adanya dalam kitab komentar sebenarnya. Nah, kitab komentar itu termasuk tadi seperti sekalipun dalam Carya Pitaka, itu kan sebenarnya sudah karangan belakangan. Dari segi bahasa, itu bahasanya sudah sangat modern. Bahasa Palinya loh ya, bukan bahasa Inggrisnya. Baca bahasa Palinya. Bahasa Palinya itu sudah sangat modern. Dan kalau kita misalnya melihat Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya ini kan standar Sri Lanka ada 15. Standarnya Burma itu ada 18. Standarnya standarnya Thailand itu kalau nggak salah cuma 7. Gitu, cuma 7 kitab dalam Khuddaka Nikaya itu. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab komentar terjadi perdebatan juga. Tapi kemudian Bhante Buddhaghosa atau siapa itu yang kemudian menentukan bahwa Khuddaka Nikaya itu ada 15 buku. Gitu. Makanya kalau kita baca dengan baik secara literatur, secara historis, karena orang Sri Lanka itu tidak terima mentah-mentah. Orang Sri Lanka itu orangnya kritis.
Ya, dalam dunia pendidikan Sri Lanka itu kritis. Jadi mereka tidak menerima mentah-mentah semuanya. Gitu. Jadi mana yang memang ada ya akan diterima, dan itu akan dibandingkan. Contoh seperti Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka, apakah semua sekte itu punya? Tidak. Tidak semua sekte itu punya. Yang punya Abhidhamma itu hanya Theravada, kemudian sama Abhidharma Kosa. Abhidharma Kosa itu kalau nggak salah punya Mahasangika atau punya siapa itu, saya lupa. Ya, atau Sarwastiwada malah. Nah itu hanya itu saja yang punya Abhidhamma. Gitu. Ya, jadi Abhidhamma itu apa sih sebenarnya? Abhidhamma itu sebenarnya adalah kamus. Abhidhamma Pitaka loh ya. Abhidhamma Pitaka itu sebenarnya adalah kamus. Tujuannya itu kan begini. Ketika Sang Buddha wafat, setelah beberapa ratus tahun kemudian, para biku itu menginterpretasikan Dhamma itu sesuai dengan kemauan mereka. Makanya kan muncul berbagai macam sekte. Itu kan karena apa? Karena interpretasi terhadap Dhamma itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, untuk menjembatani, untuk menghalangi, untuk membendung ini, kemudian para biku itu mengekstrak, mengambil istilah-istilah penting dalam sutta, dan kemudian diberikan definisi, dan itu yang kemudian dimasukkan dalam Abhidhamma Pitaka. Itu, ya. Itu makanya itu Abhidhamma Pitaka sebenarnya itu adalah kamus, bukan apa-apa. Nah, nanti Abhidhamma Pitaka ini akan berbeda dengan Abhidhamma yang berkembang sekarang. Yang sekarang dipergunakan itu apa? Abhidhamma Atasanggaha. Abhidhamma Atasanggaha itu ditulis pada abad ke-11 setelah Masehi. Berarti berapa? Itu 1.500 tahun setelah Sang Buddha wafat. Itu ditulis di Birma oleh Birma atau Sri Lanka oleh Biku Anuruddha. Gitu. Nah, makanya ya, ketika saya menulis disertasi saya, itu kan perbandingan, sebenarnya perbandingan konsep persepsi dalam sutta dan exegetical literature, itu maksudnya dalam kitab komentar sebenarnya. Gitu. Nah, kitab komentar itu dalam definisi saya harus mendefinisikan apa nanti yang saya maksud early literature sama exegetical literature. Di situ saya definisikan dengan jelas bahwa yang saya maksud dengan early literature itu adalah Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta, Anguttara, dan sebagian. Itu hanya sebagian dari Khuddaka Nikaya. Apapun yang sudah dianggap belakangan itu akan saya anggap sebagai exegetical literature atau literatur komentar. Itu, ya. Makanya di situ ya, saya tidak menentang tapi juga tidak menerima sepenuhnya. Saya adalah orang yang selektif terhadap apa yang ada dalam kitab komentar. Itu. Nah, oleh karena itu ya, sebenarnya ini sudah masalah yang cukup lama. Seperti waktu ketika agama Buddha itu pecah dalam beberapa sekte, itu kan ada yang namanya Sautrantika. Sautrantika itu adalah orang yang murni hanya terima sutta saja sama Vinaya. Mereka tidak terima apa yaitu Abhidhamma, mereka tidak terima itu kitab komentar. Itu Sautrantika. Ada satu sekte itu namanya Sautrantika. Makanya mereka murni hanya menerima sutta. Nah, makanya sekarang ini di Indonesia ya ada juga yang aliran seperti itu. ABT. Mereka ABT ya. Ya, mereka hanya terima sutta saja, tidak mau terima Abhidhamma, tidak mau terima kitab komentar. Dan itu juga terjadi di Sri Lanka juga. Itu di Sri Lanka juga ada aliran-aliran seperti itu. Contohnya seperti Profesor David C. Kalupahana, itu hanya mau ini saja. Yang sutta saja. Kemudian nanti seperti tadi yang saya sebutkan, Bante Katupurde Nyanananda, itu paling anti terhadap itu. Kitab komentar itu. Itu sangat tidak itu. Kemudian yang baru wafat ini, Bante Nyanadipa, nah itu juga anti kitab komentar itu.
Mereka hanya mempelajari sutta saja. Dan itu cukup bagi mereka untuk praktek. Yaitu cukup bagi mereka untuk membuat batin mereka itu jadi damai. Itu melenyapkan kotoran batin mereka. Itu kalau seperti Bante Nyanadipa itu kan sebenarnya suatu hari kan ditanya oleh Bante Adiratano, Bante, kenapa Bante tidak punya murid? Bantenya Gung Jenjat, jangankan untuk murid, untuk diri saya saja saya masih belum sanggup. Itu. Kemudian suatu hari setelah bertahun-tahun kemudian Bante Adiratano tanya, Bante sudah selesai? Bantenya diam. Bantenya diam. Jadi ya kemungkinan besar. Tapi kalau Bante Dhammawasa itu memang bilang kepada saya, bilang pada Bante Santajito, bahwa beliau itu sudah selesai dan menjadi arahat dalam kehidupan beliau. Dan memang itu salah satu biku paling keras. Biku paling keras dalam praktek. Sangat serius dalam praktek. Kalau enggak mungkin mampu tinggal dalam kuti itu 18 tahun. Itu. Karena seriusnya praktek. Ya. Jadi kalau saya sih selektif, ya tidak semuanya saya ambil. Mana yang tidak menguntungkan, ya kemudian saya pinggirkan. tidak menguntungkan untuk praktek misalnya. Tapi kalau nanti dalam dunia akademis, ya saya harus ini. Dalam dunia akademis itu saya tidak boleh berpihak. Dalam dunia akademis saya harus memperlakukan semuanya secara akademis, tanpa diskriminasi. Gitu. Ini karena sudah urusan akademis, tapi kalau urusan untuk kepentingan praktek begini ya saya selektif. Gitu. Makanya seperti ketika saya membahas mimpi dalam disertasi kan salah satunya juga tentang mimpi begitu. Ya saya harus selektif juga. Bukan selektif sih, melihat semuanya segala kemungkinan yang ada. Gitu. Jadi kalau saya sih ya saya kembalikan pada individu masing-masing. Ya boleh saja mau diterima, boleh saja mau di itu. Ini kan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Gitu. Ya. Ada yang mati-matian mempertahankan Abhidhamma itu ajaran Sang Buddha begitu. Lah, coba belajar sejarah dulu. Biasanya kalau mati-matian Abhidhamma, bahwa Abhidhamma itu ajaran Sang Buddha, ya biasanya tradisi Burma. Itu mati-matian mereka untuk mempertahankan bahwa Abhidhamma itu adalah ajaran Sang Buddha. Padahal itu ya, kalau dalam kan Bante itu sudah bahas juga Bante Tita Nyano. Saya belum nonton sih itunya. Tapi itu Abhidhamma, Abhidhamma. Abhidhamma itu sebenarnya disebutkan dalam Mahakosingga Sutta, tapi Abhidhamma di situ adalah ajaran yang membuat kita bisa bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Bukan hanya teori-teori saja. Itu. Ya.